Hari raya seharusnya jadi hari berkumpul. Tapi bisa kau bayangkan, ada seorang ibu membawa masakan penuh kasih berdiri di depan rumah anaknya. Ia menelpon 20 kali. Tak satu pun dijawab. Dari balik pintu, terdengar tawa dan suara piring beradu. Tapi di luar sana, sang ibu menggigil sendirian dalam angin sore. Ketika akhirnya ia berani naik dan membuka pintu, yang ia temukan justru membuat hatinya runtuh. Ia tidak mengucapkan sepatah kata. Ia hanya berbalik dan pergi. Tapi kepergiannya bukan tanda kalah. Itulah awal dari kesadaran baru, bahwa diam bukan lagi jalan keluar dan dirinya layak dihargai. Namaku Bu Aminah, usia 68 tahun. Aku menjanda sejak usia muda, membesarkan anakku Irwan sendirian. 3 tahun terakhir aku bantu merawat cucuku Rafa sejak bayi. Aku bukan orang yang manja. Hidup susah sudah biasa. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika luka terdalam justru datang dari anak yang paling kusayang. Itu terjadi di malam takbiran. Tanganku membawa plastik besar, isi opor ayam buatanku sendiri, dan satu set baju koko kecil untuk Rafa, cucuku yang kini berumur 7 tahun. Aku pikir seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan makan malam bersama. Tak masalah jika aku hanya bantu cuci piring atau merapikan sajadah, asal tetap bisa duduk bersama. Itu sudah cukup bagiku. Jam 4 sore aku berangkat. Naik angkot, lanjut jalan kaki. Rumah Irwan ada di gang padat, rumah susun kecil. Dari kejauhan aku lihat lampu hias berkedip di balkon mereka. Suara gelak tawa dan denting sendok terdengar dari dapur. Aku mulai menelpon. Sekali, 2 kali, 5, 10, 20 kali. Tak satu pun dijawab. Tanganku membeku. Aku berdiri di bawah, mendekap plastik berisi masakan, seperti memeluk sesuatu yang berharga. Setiap nada sambung yang tak dijawab, rasanya seperti tamparan pelan, tapi menyakitkan. Aku sempat ingin pulang. Tapi rasanya sayang. Opor ayam itu kupanaskan sejak pagi. Aku masak pakai resep lama, sama seperti dulu Irwan kecil suka. Kupikir mungkin mereka hanya tidak sadar. Akhirnya aku coba telepon nomor Rafa, cucu kecilku. Tapi yang kudengar hanyalah suara operator. Nomor tidak dapat dihubungi. Aku merasa seperti ditolak oleh seluruh dunia. Di saat itu, angin meniup pintu gerbang kecil rumah susun, dan pintu terbuka sedikit. Aku terdiam beberapa saat. Lalu, kupijakkan kakiku pelan-pelan, naik ke lantai atas. Tangga sempit itu seperti membawa beban berat, bukan hanya di tangan, tapi juga di hati. Lantai 5. Semakin dekat ke pintu rumah Irwan, suara tawa semakin jelas, diselingi suara gelas bersulang dan kartu domino dikocok. Aku angkat tangan ingin pencet bel. Tapi saat itu, terdengar suara dari dalam. Sudah aku blokir nomornya. Suara perempuan. Itu suara Dewi, menantuku. Dia pasti nggak berani naik. Biar saja hitung-hitung jaga gerbang bawah. Terdengar tawa ringan dari tamu-tamu di dalam. Serius? Ibumu nggak boleh masuk? Iya, tiap tahun bawa masakan dan drama. Bikin suasana lebaran jadi suram. Suamimu nggak apa-apa. Lalu suara Irwan, datar. Ibu tuh orang yang ngerti kok. Dia pasti balik sendiri nanti, seperti biasa. Tanganku gemetar. Plastik berisi opor mulai menetes, bocor. Sausnya mengenai bajuku, lengket. Aku berdiri di sana seperti orang asing. Seperti orang yang tak diundang dalam hidup anaknya sendiri. Terdengar bunyi nyaring. Orang di dalam rumah sepertinya juga mendengar. Seseorang berkata, suara apa itu? Aku menarik napas panjang. Tak sempat lari dan memang aku sudah tak ingin lari. Tanganku terulur. Lalu kutekan bel. Ding dong. Pintu terbuka. Dari dalam keluar udara hangat, lampu terang, dan suara gaduh yang langsung menyerbu ke wajahku. Dewi berdiri di depan pintu. Senyumnya langsung kaku. Di belakangnya, kulihat meja makan penuh tamu dan Irwan, anakku, sudah berganti baju koko dan peci. Rafa menoleh sebentar, lalu berkata, "Nenek." Dewi tampak gugup, matanya panik. Irwan pun berdiri. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tidak masuk. Hanya meletakkan 2 kantong plastik di ambang pintu. Suaraku datar. Jangan terlalu asin masaknya. Rafa kalau makan pedas, perutnya suka sakit. Mereka semua terdiam. Aku tidak marah, tidak menangis, juga tidak mempermalukan mereka. Tapi harga diriku sudah lebih dulu diinjak dari kata-kata mereka sebelumnya. Aku membalikan badan, menuruni tangga perlahan. Seperti seorang nenek yang telah selesai menjalani hidupnya.
Langkah kakiku begitu pelan seolah sekali tiupan angin bisa membuatku roboh. Aku tidak menangis. Sungguh. Tapi pandanganku mulai kabur. Aku bahkan tak sempat melihat apakah lampu di tikungan tangga masih menyala atau tidak. Ada suara memanggil di belakang. Mungkin itu suara Irwan, mungkin bukan. Aku tidak menoleh. Sampai aku keluar dari rumah susun itu, dan angin malam menyapa wajahku. Baru kusadari, tanganku kosong, hatiku juga kosong. Di saat itu aku sadar satu hal yang pahit. Dalam hidup mereka, aku bukan lagi sosok yang layak dirawat, melainkan beban yang ingin disingkirkan. Dan sejak saat itu, ada satu kalimat yang terus berputar dalam benakku. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memohon lagi. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Tidak mau jadi asisten rumah tangga gratis. Tidak mau lagi jadi orang tua yang berdiri di depan pintu, menunggu sisa makanan dan senyuman palsu. Aku berjalan pulang. Lampu jalan menarik bayanganku panjang di aspal. Aku bahkan tidak ingat bagaimana bisa sampai bawah. Apakah ada yang mengejarku? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, setiap langkah terasa seperti menginjak luka. Anakku sendiri, yang kubesarkan dengan susah payah, sekarang duduk di meja lebaran penuh hidangan, berpura-pura tidak melihatku. Cucuku, yang dulu kuayun, kubuatkan susu, yang tak bisa tidur tanpa diilus punggungnya, sekarang sibuk main game, sementara aku bahkan tak diizinkan masuk rumah. Sepanjang jalan, rumah-rumah gemerlap. Tawa terdengar dari balik jendela. Hanya aku berjalan sendiri, membawa sekantong rasa kecewa yang sudah dingin. Seperti bayangan yang tak dibutuhkan siapa-siapa. Kuhampiri kamar sewaanku, ruang sempit 3x4 meter, dengan kasur kecil, TV tua, kompor listrik, dan meja lipat yang sudah usang. 8 tahun aku tinggal di sini. 8 tahun sejak aku serahkan seluruh tabungan pensiun, 80 juta untuk uang muka rumah Irwan. Waktu itu aku masih jualan sayur di pasar. Berangkat sebelum subuh, pulang malam dengan kaki bengkak. Tapi aku bahagia, karena merasa anakku bisa hidup tenang. Lalu cucu lahir. Katanya, gaji pas-pasan tak sanggup bayar pengasuh. Aku pun berhenti jualan, pindah ke rumah mereka. 3 tahun kuurus Rafa, menyuapi, mengganti popok, menina bobokan. Malam aku menyapu, mencuci, mengepel. Tapi setelah Rafa masuk TK, mereka bilang biar kami punya ruang sendiri. Dan aku pun diminta pindah. Aku mengerti. Aku sadar diriku sudah tua. Tak mau ganggu kehidupan mereka. Aku sewa kamar ini. Hidup dari pensiun 82.000 rupiah sebulan. Tak pernah minta 1 sen pun dari mereka. Kadang mereka mengirim pesan, "Bu, kabar baik, kalau ada perlu bilang ya." Tapi rasanya lebih seperti basa-basi. Dan aku terus meyakinkan diri, mereka sibuk, bukan tidak peduli. Sampai hari ini, baru benar-benar aku paham. Bukan karena mereka sibuk, tapi karena di hati mereka, aku memang tak punya tempat. Aku duduk tepi ranjang, mengambil kantong berisi kaki ayam bumbu kecap. Kulepas plastiknya, kuendus. Sudah agak asam, minyak mengambang putih. Kucicip sedikit, rasanya masih pas. Dulu, mereka suka sekali masakan ini. Sekarang, bahkan tak sudi melihatnya. Kubuka ponsel. Percakapan terakhir dengan Irwan 2 bulan lalu. Aku kirim foto sup lobak buatanku. Balasannya hanya, "Oke." Aku tak berani gulir ke bawah. Tak ingin melihat pesan yang berkata, "Bu, gak usah datang dulu ya. Mertua Dewi mau tinggal beberapa hari." Masih ada foto Rafa kecil di galeri. Tersenyum lebar seperti matahari pagi. Dulu dia tidur di pelukanku. Sekarang, dia bahkan tak menyadari aku pernah ada. Aku tidak menangis. Aku hanya menatap kalender di dinding, melihat tanggal-tanggal yang kulewati sendirian. Lalu aku teringat, aku masih punya 1 rumah. Sebuah unit tua di Jakarta Timur. Ku beli dulu diam-diam, berpikir, anak mungkin tak bisa diandalkan. Rumah ini jaminanku. Rumah itu kusewakan ke keponakanku dengan harga simbolis, 100.000 per bulan. Semua legal, saksi lengkap, surat kontrak lengkap. Rumah itu kini jadi harapanku satu-satunya. Saat ini aku duduk, menatap dinding, dan berkata pada diriku sendiri, cukup, jangan seperti ini lagi. Bukan karena aku tidak sayang anak, tapi karena aku terlalu menyayangi diriku, yang sudah terlalu lama dilecehkan. Tak ada kebaikan yang pantas diinjak. Aku mengambil ponsel, menelpon sahabat lamaku Bu Kasih. "Halo Kasih, ini Amina." "Malam takbiran kok telepon?" Suaraku bergetar,
Boleh aku mampir ke rumahmu? Kamu di mana? Aku jemput. 10 menit kemudian, Kasih datang. Melihatku, wajahnya langsung cemas. Kok kamu kurusan begini? Gak makan malam? Aku tersenyum kecil. Mereka bilang, makananku bikin malu. Di mobil aku hanya diam, tapi mataku panas. Kasih memegang tanganku. Tenang saja, di rumahku kamu bisa tinggal. Makan sepuasnya. Tak ada yang akan mengusirmu. Aku mengangguk pelan. Saat itu aku baru sadar. Selama ini, aku justru telah memberikan seluruh kelembutan kepada orang-orang yang tak pernah benar-benar peduli padaku. Sedangkan mereka yang sungguh-sungguh tulus justru sering kuabaikan. Di rumah Bu Kasih, ia langsung menyuguhkan semangkuk sup hangat dan beberapa hidangan tahun baru. Kehangatan manusiawi itu seperti merajut kembali hatiku yang hampir hancur. Selesai makan, aku menceritakan segalanya dari awal. Bu Kasih mendengarkan dengan wajah merah padam. Itu si Dewi, benar-benar. Kamu sudah terlalu sabar, Aminah. Aku sejak dulu sudah curiga dia nggak tulus. Aku hanya tersenyum dan menggeleng. Ini bukan salah dia. Ini salahku juga. Aku yang membiarkan mereka terbiasa dengan kebaikanku. Bu Kasih terdiam sejenak, lalu bertanya, kamu masih ingat rumah lamamu di daerah Cipinang? Yang nggak jadi kamu jual itu, masih kamu sewakan ke Zaki, keponakan jauhmu kan? Aku mengangguk. Iya, Zaki masih tinggal di situ. Dia rajin kirim kabar. Katanya 2 tahun terakhir kawasan itu mulai masuk rencana pembaruan kota. Bu Kasih mengangguk. Zaki beberapa waktu lalu ke rumahku. Dia bilang akhir tahun ini rencananya masuk skema revitalisasi kota. Katanya ganti ruginya juga lumayan besar. Aku terkejut. Serius? Iya, katanya kalau jadi pindah sebagai pemilik sah kamu yang akan dapat kompensasinya. Dan karena ada perjanjian sewa tertulis dengan notaris, mereka tidak bisa macam-macam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melewati malam tahun baru tanpa keluarga. Tapi aku tidur sangat nyenyak. Besoknya, hari pertama tahun baru, aku bangun agak siang. Bu Kasih sudah menyiapkan bubur kacang hijau dan kue-kue manis. Ia tersenyum. Hari ini kamu istirahat saja. Anggap ini rumahmu sendiri. Sinar matahari masuk dari jendela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tenang. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa diperlakukan sebagai manusia. Setelah sarapan aku berkata, yuk kita ke rumah Zaki. Aku mau tanya lebih lanjut. Zaki tinggal di rumah kontrakan daerah Tebet. Tapi tiap akhir pekan, ia pulang ke rumah Cipinang itu untuk bersih-bersih dan menjaga kondisi rumah. Kami ke sana naik mobil. Zaki sudah menunggu di depan gang. Begitu lihat kami, dia buru-buru mematikan rokok dan berlari mendekat. Bu Aminah, alhamdulillah datang juga. Aku tersenyum dan menyerahkan buah tangan. Rumah itu masih seperti dulu. Lantai bersih, jendela terang, ada rak buku dan termos air panas di pojok. Meskipun sederhana, rumah ini terasa lebih hangat dari rumah Irwan yang besar tapi dingin. Zaki menarik napas. Bu, saya mau kasih lihat sesuatu. Ini soal rumah ini. Dia mengambil dokumen dari laci. Kop suratnya dari Dinas Perencanaan Kota. Isinya, pemberitahuan kawasan Cipinang akan dimasukkan ke dalam tahap pertama proyek revitalisasi tahun depan. Aku tertegun. Rumah ini juga termasuk? Zaki mengangguk. Iya, Bu. Kecuali Bu nolak secara resmi, maka dalam 6 bulan ke depan akan mulai proses penilaian dan penggantian. Bu Kasih ikut menimpali. Ini kabar baik. Rumah kamu di sini. Lihat pasaran sekarang saja. Bisa dapat 800 sampai 900 juta rupiah. Atau kalau mau ditukar rumah baru juga bisa. Zaki menambahkan. Dan karena kita ada kontrak sewa 50 tahun dengan notaris dan ada saksi hidup seperti Bu Kasih, secara hukum rumah ini nggak bisa diklaim sembarangan. Aku terdiam, lalu menghela napas lega. Mataku berkaca-kaca. Aku pikir rumah ini hanya cadangan, tapi ternyata jadi penyelamat. Zaki melanjutkan. Bu, saya cuma minta tetap bisa tinggal sampai masa kontrak habis. Selebihnya semua hak milik Ibu. Aku mengangguk. Kamu tenang saja. Bahkan kalau aku nggak sempat hidup sampai proyek itu jadi, rumah ini nggak boleh dimanfaatkan oleh siapapun yang bukan haknya. Dalam perjalanan pulang, pikiranku mulai jernih. Semua kemungkinan sudah mulai terbuka. Yang pasti, kalau kabar proyek ini bocor, Irwan dan Dewi pasti akan mendekat lagi. Bukan karena rindu,
tapi karena mengincar harta. Malam itu, aku tempelkan stiker ucapan tahun baru buatan Bu Kesi di depan pintu tempat tinggalku. Lalu aku unggah foto bersama Bu Kesi ke grup keluarga kecil dengan caption, "Terima kasih sahabat lama sudah menerima dengan hangat. Tahun baru yang berbeda, tapi penuh arti." Tak sampai 3 menit, Irwan menelepon. Aku tidak angkat. Ponsel terus bergetar. Lalu masuk pesan, "Bu, kamu di mana? Rafa kangen berat, nangis cari nenek terus." Tak lama, Dewi kirim foto Rafa yang sedang menggambar di kasur. Di sampingnya ada bantal kecil yang dulu kuberikan. Dia semalam tidur sambil peluk bantal ini dan nangis. Aku menatap foto itu lama. Rafa memang tidak salah. Dia hanya anak kecil. Tapi anak-anak bukan alat untuk memancing simpati atau rasa bersalah. Aku menutup ponsel, menghela napas dan berkata pada Bu Kasi, "Apapun yang terjadi nanti, aku tak akan biarkan mereka menyentuh rumah itu. Seinci pun tidak." Bu Kasi mengangguk. "Sudah saatnya kamu berdiri untuk dirimu sendiri." Aku tersenyum. Senyum yang, entah sudah berapa lama tidak kutemukan dalam diri sendiri. Pagi harinya, hari kedua tahun baru, saat aku sedang bantu cuci piring di dapur, ponselku kembali berbunyi 3 kali berturut-turut. Semua dari Irwan. "Bu, semalam kemana? Aku telepon terus nggak diangkat." Aku dan Dewi benar-benar khawatir. Kok pergi tiba-tiba begitu? "Rafa masih nangis nyari kamu. Kami merasa sangat bersalah." Aku hanya menatap layar, lalu mematikannya. Bukan karena aku tak ingin menjawab, tapi aku tak yakin berapa persen dari kekhawatiran itu yang tulus dan berapa persen karena rumah di Cipinang. Bu Kasi yang sedang memanaskan sup hanya berkomentar pendek, "Nah, mulai deh aktingnya. Kemarin malam kamu dianggap nggak ada, sekarang mendadak khawatir. Pasti sudah dengar soal kompensasi itu." Aku tidak menjawab, tapi dalam hati aku tahu semua sudah dimulai. Zaki bilang, kabar awal revitalisasi itu sudah menyebar di kalangan warga. Meski pengumuman resmi belum ditempel, tapi isu sudah bocor. Apalagi aku sudah unggah foto bersama Bu Kasi. Itu saja cukup jadi sinyal bahwa aku bukan lagi sendiri dan lemah. Aku menatap layar ponsel cukup lama, dada sesak. Rafa memang tidak salah. Anak itu sungguh merindukanku. Tapi dari cara Dewi mengemas kata-kata, aku tahu sekarang mereka mulai memainkan perasaan, seolah-olah Rafa jadi alat tawar-menawar. Aku tidak membalas pesan itu. Hanya menaruh ponsel di meja dan menarik selimut hingga lutut. Tak lama Bu Kasi, sahabat lamaku yang tinggal bersama, datang membawa segelas air hangat. "Sudah mulai main kartu anak ya?" katanya perlahan. Aku mengangguk. "Sebentar lagi mungkin juga mainkan kartu mertua," sautku pelan. Baru saja kami duduk, bel pintu berbunyi. Bu Kasi mengintip dari balik tirai. Wajahnya langsung berubah serius. "Cepat banget gerak mereka," gumamnya. Aku tidak kaget. Dalam hati aku sudah menebak. Begitu pintu dibuka, benar saja. Yang berdiri di depan adalah Ibu Dewi, Bu Marni. Memakai jaket tebal warna merah menyala, tangan membawa sekotak kue kering. Senyumnya lebar, seolah tidak pernah berkata buruk. "Assalamualaikum Bu Aminah. Saya dengar Ibu nginap di sini. Saya langsung mampir silaturahmi. Mumpung masih suasana lebaran." Belum 5 menit duduk, arah pembicaraan pun bergeser. "Ibu pasti tahu sendiri, rumah Irwan kecil. Cuma 3 kamar, Rafa sudah besar. Sekarang Dewi hamil lagi. Kebetulan saya dengar rumah ibu di kawasan Matraman masih kosong. Gimana kalau dijual saja, uangnya bisa bantu mereka pindah ke rumah yang lebih besar." Nada bicaranya manis, tapi jelas maksudnya mendesak. Seolah rumah itu bukan hasil kerja keras puluhan tahun, melainkan harta warisan yang wajib dibagi. Aku minum air hangatku sampai habis. Lalu menjawab pelan, tapi tegas. "Rumah itu sudah saya kontrakkan, 50 tahun. Lewat notaris, semua sah." Bu Marni terkejut. "Loh, dikontrakan ke siapa?" "Ke keponakan jauh saya, namanya Zaki. Anak baik bayar selalu tepat waktu," jawabku tenang. "Tapi bukannya rumah itu mau ibu kasih ke Irwan?" Aku menatap matanya. "Saya tidak pernah janji apa-apa. Itu rumah saya, dan bagaimana saya mengaturnya, itu hak saya sepenuhnya." Wajah Bu Marni langsung memerah. "Kalau ibu memang tega, ya jangan salahkan kalau nanti Dewi berubah dingin. Saya cuma bicara sebagai sesama ibu. Ibu kan sudah tidak muda, mau mengandalkan pensiun sampai kapan?" Aku berdiri menatap matanya.
Bu Marni, hidup saya sampai kapan itu urusan saya. Saya yang bantu rawat Dewi habis lahiran, saya yang jaga Rafa dari bayi, semua tanpa pamrih. Sekarang satu-satunya rumah saya mau jaga untuk masa tua, itu hak saya. Jangan harap apa-apa lagi. Bu Marni tidak sanggup bicara, tangan gemetar, wajah merah padam. Sebelum pergi, sempat berkata tajam, kalau begini caranya, ibu akan tua sendirian. Begitu pintu tertutup, Bu Kasih menggeleng pelan. Masya Allah, orang datang minta rumah malah sempat-sempatnya doain buruk. Aku tersenyum tipis. Sendirian sudah biasa, tapi harga diri tidak bisa ditawar. Tak sampai 3 menit, Irwan datang tergesa-gesa. Di belakangnya, Dewi ikut berlari. Dewi segera menyambutku dengan senyum kaku. Bu, ibu juga datang, katanya pelan. Irwan ikut menimpali, berusaha terdengar akrab, tapi jelas ada kegugupan dalam suaranya. Ibu, kami cuma ingin bantu, urus proses kompensasi. Ini kan rumit, banyak tanda tangan, banyak data. Ibu nggak perlu repot, serahkan saja ke kami. Aku tidak langsung menjawab. Perlahan aku membuka resleting tas dan mengeluarkan 1 lembar kertas yang sudah mulai kusam. Ini salinan kontrak sewa rumah ini selama 50 tahun dengan Pak Zaki, kataku tenang. Kontrak sah secara hukum. Sudah ada notaris, ada saksi, dan sudah didaftarkan. Rumah ini sudah resmi disewakan dan nama penyewa tercatat. Wajah Irwan langsung pucat. Tangannya ingin meraih kertas itu, tapi aku menariknya kembali. Aslinya ada di tangan Pak Zaki. Jadi kalian gak usah khawatir atau berharap. Dewi melangkah maju, suaranya mulai tinggi. Bu, jadi ibu lebih pilih kasih ke orang luar daripada anak sendiri? Ibu mau kasih rumah ke dia? Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Aku nggak kasih ke siapa-siapa. Aku cuma tidak memberikannya ke kalian. Ibunya Dewi yang dari tadi diam, akhirnya buka suara dengan nada tajam. Ibu ini kok tega ya? Anakmu itu sekarang butuh pindah rumah. Demi masa depan cucumu loh. Masa iya ibu mau jadi penghalang? Aku tertawa kecil, pahit. Masa depan cucuku harus dibayar dengan mengorbankan seluruh masa tuaku? Kalian pikir itu adil? Aku menatap Irwan. Waktu kalian mengunci pintu di malam tahun baru, meninggalkanku berdiri di luar sambil telepon 20 kali. Apa kalian pikir cucumu butuh masa depan saat itu? Atau kalian cuma butuh kenyamanan sendiri? Irwan tertunduk. Wajahnya memerah, tapi tak bisa berkata-kata. Akhirnya ia hanya bergumam. Maaf Bu, tapi kita ini keluarga. Kalau rumah ini dapat kompensasi, ya kita bagi 2. Separuh buat ibu, separuh buat kami. Gitu aja kan adil? Aku menarik napas panjang. Aku membesarkanmu 30 tahun, menjaga cucumu 3 tahun. Tapi saat aku minta makan malam bersama di malam tahun baru, yang aku dapat hanya pintu tertutup. Sekarang baru bilang kita keluarga? Kerumunan mulai berkumpul. Tetangga-tetangga diam-diam memperhatikan dan mulai berbisik. Saya dengar, Bu Aminah itu yang beli rumah ini dari hasil kerja kerasnya dulu. Iya, masa anaknya malah ngotot mau ambil separuh? Nggak tahu diri. Wajah Dewi memerah. Ibunya menunjuk wajahku. Kami akan bawa ini ke pengacara, biar hukum yang tentukan rumah ini milik siapa. Saat itulah Pak Zaki datang, ditemani 2 petugas dari kelurahan. Ia menunjukkan dokumen asli dan berkata dengan tenang, sesuai prosedur revitalisasi kawasan, rumah ini tercatat atas nama Ibu Aminah. Kontrak sewa 50 tahun sah, sudah didaftarkan, dan saya adalah penyewa resmi. Kompensasi akan diberikan kepada pemilik sah dan penyewa resmi. Pihak ketiga yang tidak tercantum tidak memiliki hak klaim. Dewi berteriak marah. Pak Zaki itu cuma orang luar, cuma keponakan jauh. Dia siapa coba? Zaki tetap tenang. Saya memang bukan anaknya Bu Aminah, tapi saya juga tidak pernah mengunci beliau di luar rumah. Saya hanya bantu memastikan hak beliau tidak diambil oleh orang yang tidak berhak. Ibunya Dewi gemetar menahan amarah. Kami tidak terima. Kami akan naik banding. Zaki tersenyum kecil. Silakan. Semua proses bisa ditempuh secara hukum. Tak perlu teriak-teriak. Seorang tetua di lingkungan itu, yang mungkin seumur denganku, maju dan menepuk bahuku. Bu Aminah, ibu hebat. Banyak orang tua yang kalah di titik ini. Tapi ibu bertahan. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku kuat, tapi karena mereka sudah mendorongku sampai aku bisa mundur lagi. Aku pernah menjalani hidup seperti seorang orang tua yang hanya tahu memberi.
takut merepotkan, takut membuat anak-anak kesal, selalu menahan diri, selalu mengalah. Tapi akhirnya, aku berdiri di depan pintu rumah mereka, seperti orang asing yang tak diundang, menelpon berkali-kali tak dijawab, mengetuk pintu pun tak dibuka. Saat itu, aku benar-benar merasa sakit, dan juga benar-benar sadar. Menjadi tua bukan berarti harus diadili. Menjadi tua seharusnya dihormati. Kalau anak-anak sudah terbiasa membalas kasih sayang kita dengan sikap dingin, maka saatnya kita belajar menutup pintu yang terus membuat hati kita terluka. Suatu hari, kasih berkata padaku, "Kau selalu mengira bahwa bersabar dan berkorban adalah bentuk cinta seorang ibu. Tapi sebenarnya, cinta yang terbaik adalah saat mereka tahu kalau dirimu bukan tanah lunak yang bisa mereka injak seenaknya." Aku mengerti sekarang. Kini aku kembali hidup di ritme yang kupilih sendiri. Pagi hari, ikut senam tai chi di taman komunitas. Sore hari belanja dan masak bersama Bu Kasih. Kadang-kadang ikut kelas lansia atau menonton konser musik klasik. Soal rumah tua itu, proses kompensasi telah selesai. Aku akan menerima uang tunai sebesar 9 atau 20 juta rupiah. Belum termasuk 2 jenis tunjangan relokasi. Totalnya hampir 1 miliar. Zaiki tak meminta 1 rupiah pun. Ia hanya berkata, "Kalau dulu Bude tidak membantu saya saat pertama pindah ke kota, saya bahkan tak akan punya hak tinggal di rumah itu. Ini semua adalah berkah karena kemurahan hati Bude." Ia juga pernah bilang, "Ibu saya sudah lama tiada. Tapi kalau beliau masih hidup, saya harap dia bisa sekuat dan setegas Bude, berani menjaga harga dirinya sampai akhir." Aku hampir meneteskan air mata mendengarnya. Di usia tua ini, siapa yang benar-benar bisa kita andalkan? Bukan anak, bukan menantu, bukan mertua. Tapi satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Adalah keputusan yang kita buat. Adalah harga diri yang tidak kita serahkan kepada orang yang tak tahu menghargai. Aku tidak hidup luar biasa, tidak menang besar dalam hidup ini. Tapi akhirnya aku tahu artinya. Hidup yang tidak mengkhianati diriku sendiri. Aku pernah jadi seorang ibu, seorang nenek, dan pernah pula menjadi orang luar yang ditinggal di luar pintu. Tapi hari ini, aku adalah Bu Aminah. Seorang perempuan tua yang akhirnya tahu cara berdiri untuk dirinya sendiri. Kali ini, aku tidak lagi berdiri mengetuk pintu. Aku memilih berbalik pergi, bukan karena marah, tapi karena akhirnya aku mengerti. Rumah sejati. Bukan tempat yang membuatmu harus menunduk menanti belas kasih. Tapi tempat di mana kau bisa berdiri tenang, dengan kepala tegak dan hati yang damai. Setelah menonton kisah hari ini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu pernah seperti Bu Aminah, yang diam-diam telah berkorban seumur hidup, namun saat butuh perhatian justru dianggap tak penting? Apakah kamu juga pernah merasakan ketika kasih berubah menjadi hitung-hitungan, ketika hubungan darah terasa semakin jauh? Ada yang bilang saat tua kita harus belajar melepaskan. Tapi kenyataannya melepaskan mudah, yang sulit adalah melepaskan luka. Kalau di usia ini yang kita hadapi hanyalah sunyi dan perebutan harta, mungkin sudah waktunya. Kita hidup sekali lagi, tapi untuk diri sendiri. Silakan tulis di kolom komentar pendapatmu. Apakah kamu setuju dengan sikap Bu Aminah? Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Dan kalau kamu yang ada di posisi beliau, apa yang akan kamu lakukan? Jika kisah hari ini menyentuh dan membuka pikiranmu, jangan lupa subscribe ke channel Cahaya Usia Tua. Bagikan juga video ini ke teman-teman atau keluargamu. Mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan yang sama. Komentar dan dukunganmu adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi kisah nyata dan penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap bijak, dan tetap hidup untuk dirimu sendiri.